Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya beserta dengan kelompok saya, kelompok 1, tentu akan mengangkat beberapa tema yang mungkin sudah dibagikan, yaitu mengenai pembangunan pendidikan dan kesehatan. Terutama kami juga mengambil judul beberapa bagian, yaitu mengenai analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Tentu sebelum kita memasuki pada bagian pembahasan utama, sebelumnya kelompok 1 izinkan dulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfiasoka Hakimah dari kelompok 1, dan ada teman saya Rizky Ananda, dan di sebelah kanan saya ada Nijar Muhammad Fajrin, dan di sebelah kanan saya juga ada Asep Rian Saputra, dan di sebelah kanan saya juga ada Dimas Rizky. Sebelum kita masuk ke dalam beberapa bagian pembahasan utama, kita juga akan masuk pada bagian satu pendahuluan. Sebelum kita masuk ke beberapa bagian pendahuluan, tentu apakah dari indeks pembangunan manusia ini adalah indikator kualitas hidup manusia dari 3 dimensi: kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indonesia memiliki IPM 0,718 pada 2023, berada di peringkat 107 di dunia. Indeks pembangunan manusia dihitung berdasarkan harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan 2024, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan pada tahun 2024 mencapai 545,3 triliun, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan, yang kedua peningkatan kualitas guru, dan yang terakhir ada akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Lanjut pada bagian tingkat daripada kesehatan, sektor kesehatan, yaitu dalam pengalokasi anggaran dari sektor kesehatan ini mencapai 280 triliun, yang berfokus pada akses pelayanan yang secara penuh. Namun dalam hal itu masih difokuskan pada program jaminan kesehatan nasional yang biasa disingkat dengan JKN, yang diimplementasikan melalui BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan suatu negara dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan pendidikan. Tentu dalam hal ini ada beberapa yang akan kami bahas, terutama mengenai 2 sektor saja, 2 dimensi saja, yaitu pendidikan dan kesehatan. Mungkin nanti bisa kawan-kawan materi yang lebih rinci juga terkait untuk pembahasan yang lebih detail dan terperinci. Mungkin dipersilakan kepada pemateri 1 untuk mengungkapkan kajian dari dulu. Pada Rizky Ananda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selanjutnya ada kajian dari indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM adalah indikator yang mengukur tingkat pencapaian kualitas hidup manusia yang dilihat dari 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Namun di sini kita akan membahas lebih detail mengenai soal dari kesehatan dan pendidikan saja. Ya, menurut laporan UNDP tahun 2023, Indonesia memiliki IPM sebesar 0,718 pada tahun 2023, yang menempatkannya di peringkat 107 dunia meskipun ada peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Indonesia masih memiliki perbandingan dengan tahun sebelumnya. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meratakan kualitas hidup di seluruh wilayah.
IPM dihitung berdasarkan 3 indikator utama. Yang pertama yaitu kesehatan yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir. Yang kedua, pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah atau RS dan harapan lama sekolah. Lalu yang ketiga itu yang pendapat yang diukur dengan PDB per kapita yang disesuaikan dengan daya beli. Untuk pendidikan, sejak tahun 2003, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024, alokasi anggaran pendidikan mencapai 545,3 triliun atau sekitar 20,5% dari total APBN atau Kementerian Keuangan tahun 2024. Untuk sektor kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur bahwa pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh warga negara. Pada tahun 2024, untuk sektor kesehatan Indonesia mencapai 280 triliun atau sekitar 5% dari total APBN Kementerian Keuangan tahun 2024. Penelitian menunjukkan bahwa negara yang berinvestasi besar di sektor pendidikan dan kesehatan cenderung memiliki tingkat UPM yang lebih tinggi karena keduanya mendukung pembangunan manusia secara komprehensif menurut Barrow dan Smith tahun 2017. Baik, selanjutnya untuk pemateri ketiga mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia, waktu dan tempat. Kami persilakan. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap IPM. Berdasarkan data BPS 2023, angka harapan lama sekolah HRS Indonesia telah meningkat menjadi 8,5 tahun pada tahun 2023. Meskipun demikian, ketimpangan kualitas pendidikan masih sangat tinggi, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sebagai contoh, di daerah-daerah terpencil, jumlah sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai serta kekurangan tenaga pengajar berkualitas menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas pendidikan. Pada tahun 2024, alokasi anggaran pendidikan sebesar 540 hingga triliun difokuskan pada peningkatan kualitas guru, penyediaan beasiswa dan pembangunan sarana pendidikan di daerah tertinggal. Dalam hal ini, pengeluaran tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan, mengurangi ketimpangan dan berkontribusi pada peningkatan dimensi pendidikan dalam IPM. Sekian. Lanjut dengan pembahasan yang ketiga, itu tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Waktu dan tempat kami persilakan saudara itu. Ini ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap IPM. Kesehatan sektor mendapatkan alokasi anggaran sebesar 280 triliun dengan fokus utama pada perluas akses JKN dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan. Program JKN yang melibatkan lebih dari 270 juta peserta berperan penting dalam memberikan akses kesehatan yang lebih merata. Harapan hidup di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 71,6 tahun BPS 2023 yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terus meningkat, masih ada tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu pengaruh gabungan pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia.
tempat kami persilakan. Selanjutnya, pengaruh gabungan pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM. Secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah yang seimbang antara sektor pendidikan dan kesehatan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan IPM. Sektor pendidikan yang baik dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil, serta sementara sektor kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Namun meskipun pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan terus meningkat, masih ada tantangan dalam pemerintahan dan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengeluaran ini dapat merata ke seluruh daerah, terutama ke daerah yang masih tertinggal. Tantangan dalam pemerataan pembangunan di bidang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada kesenjangan akses. Yang pertama ada geografi, ada dalam ekonomi dan gender. Yang kedua ada kualitas pendidikan dalam tenaga pengajar, kualitas guru yang tidak merata, kurikulum yang belum relevan, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. Yang ketiga ada relevansi pendidikan dengan dunia kerja, kesesuaian keterampilan, dan link and match. Yang keempat ada pembiayaan pendidikan dalam anggaran dan bantuan keuangan. Yang kelima ada peran masyarakat. Yang pertama dalam kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat. Yang B, beberapa tantangan dalam pemerataan pembangunan di bidang kesehatan. Yang pertama ada ketimpangan akses, yang kedua ada kualitas sumber daya manusia, yang ketiga ada infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, yang keempat ada biaya anggaran kesehatan, dan yang kelima ada perilaku masyarakat. Mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan. Barangkali untuk sesi saat ini, kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jadi dapat kami simpulkan bahwa dalam sektor pendidikan ataupun sektor kesehatan itu kami tarik menjadi 3 kesimpulan. Yang pertama, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memberikan dampak positif terhadap peningkatan dimensi pendidikan dalam indeks pembangunan manusia. Meskipun masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah ataupun antara orang ke orang, misalkan antara si kaya ataupun si miskin, maaf dalam artian. Yang kedua, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memberikan dampak positif terhadap dimensi kesehatan dalam indeks pembangunan manusia. Namun terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan antar daerah. Yang ketiga, secara keduanya ataupun secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Namun tantangan besar dalam pemerataan dan kualitas pelayanan masih perlu diatasi. Itu yang dapat kami simpulkan terkait untuk pembangunan sektor pendidikan ataupun kesehatan. Adapun oh, thank you. Berarti beres. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan milik Tuhan semata. Hidup kesekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih.